Hai teman-teman sahabat Puspita Miau, tentunya teman-teman yang mengalami gangguan GERD dan anxiety psikosomatis itu sudah tidak aneh lagi dengan yang namanya serangan panik atau panic attack ya, karena memang sangat berhubungan dan saling terkait satu sama lain ya. Nah, berikut akan saya sampaikan 7 hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya serangan panik versi Puspita Miau ya. Ini saya ambil berdasarkan pengalaman pribadi saya, juga berdasarkan kasus dari teman-teman sahabat Puspita Miau. Oke, 7 pemicunya versi Puspita Miau. Yang pertama itu karena adanya trauma ya. Trauma entah itu di suatu tempat atau suatu kejadian seperti itu. Nah, itulah akhirnya menimbulkan serangan panik teman-teman ya, trauma apapun itu. Oke ya. Yang kedua ya, teman-teman mengalami gangguan pencernaan ya, entah itu gastritis atau GERD termasuknya juga ya, jadi asam lambung yang naik ke atas gitu kan, atau misalnya ada luka tukak lambung seperti itu. Nah, itu semua bisa memicu produksi gas yang berlebih. Nah, produksi gas berlebih ini bisa sampai naik sampai ke tenggorokan ya, ini yang disebut GERD seperti itu. Nah, gas berlebih inilah atau asam lambung yang naik ke atas ini ya, gangguan-gangguan pencernaan inilah yang akhirnya bisa memicu terjadinya keluhan-keluhan seperti misalnya apa namanya detakan jantung yang cepat gitu kan, berdebar atau sesak napas. Nah, itu akhirnya bisa memicu terjadinya serangan panik pada teman-teman. Oke ya. Lalu pemicu lainnya yang ketiga itu bisa juga terjadi kan karena teman-teman mengalami shock kaget ya pada suatu hal atau suatu kejadian atau apapun itu ya. Nah, akhirnya jadilah serangan panik. Oke. Yang keempat kemudian bisa juga pemicunya itu karena teman-teman mengalami kecapean yang teramat sangat ya. Sampai teman-teman itu ngos-ngosan ya, pokoknya capek banget gitu kan, akhirnya ngos-ngosan dan sebagainya, muncullah serangan panik. Yang kelima ya, sudah jelas teman-teman ya, umumnya serangan panik ini terjadi karena dimulai dengan teman-teman mencemaskan sesuatu hal yang teramat sangat cemasnya, jadi cemas berlebih atau anxiety. Nah, itulah yang memicu akhirnya serangan panik. Oke, kemudian yang keenam ya, yang keenam itu teman-teman itu mengalami hipokondria ya, atau hipokondria itu kan merasakan sakit ya, bisa sakit teramat sangat, bisa sakit yang intens terus menerus gitu kan pada bagian-bagian tubuh tertentu gitu ya. Nah, yang akhirnya teman-teman merasakan atau parno ya, rasa sakit tersebut itu merupakan gejala dari suatu penyakit berat seperti itu. Padahal sakit yang teman-teman rasakan itu bukanlah gejala dari suatu penyakit berat setelah melalui berbagai macam pemeriksaan gitu kan ya. Nah, itu adalah hipokondria. Nah, ini akhirnya yang memicu terjadinya serangan panik. Oke. Kemudian yang ketujuh, serangan panik juga bisa terjadi karena gitu kan, panik yang memang tiba-tiba saja datang seketika tanpa alasan yang jelas. Dari 7 hal tersebut yang menjadi pemicunya, saat ini teman-teman sudah mengetahuinya tentunya ya akhirnya ya. Nah, semoga dengan mengetahui 7 hal pemicu dari serangan panik tersebut, mudah-mudahan semoga teman-teman menjadi bisa lebih menghadapi ketika serangan panik tersebut datang, atau paling tidak bisa mengantisipasinya seperti itu teman-teman ya, sehingga ketika serangan panik, kalaupun memang serangan panik tersebut nongol, itu teman-teman sudah paham harus bagaimana gitu kan, dan tidak terlalu lama, tidak terlalu berlarut ya serangan paniknya yang muncul. Oke, nah sekarang saya pengen tahu nih dari semua teman-teman sahabat Puspita Miau ya, selain 7 hal pemicu serangan panik yang tadi saya sebutkan, apa saja hal-hal lain yang
teman-teman rasakan itu menjadi pemicunya? Ya, tulis ya di kolom komentarnya ya, saya mau tahu. Oke, semoga bermanfaat video saya kali ini. Silahkan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar video saya kali ini, silahkan untuk DM melalui Instagram Puspita Miao. Jangan lupa di follow dulu IG Puspita Miao-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.